Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat semua, kita kembali live bersama Ustadz Haru, dan kita akan tayang di dua channel ya, channel Saiful Zaman dan channel Haru Suwandaru. Dan ini merupakan sebuah kolaborasi kita untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khusus warga Jawa Barat, agar kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi sebuah pesta politik begitu Kang ya, yang harus dihadapi dengan penuh riang dan gembira, katanya begitu. Tapi menarik ketika kita lihat bahwa kontestasi ini dihadapkan pada beberapa paslon, ada 3 paslon tepatnya, yang 2 paslon lainnya ini kita lihat di media saling gontok-gontokan, saling serang, saling degradasi, saling ancam dan segala macam. Ini menariknya adalah sebuah teori yang mungkin ingin dikonfirmasi ke Kang Haru, tentu dalam kapasitas beliau juga sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat, Ketua Fraksi PKS Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat, dan calon juga untuk 2024 DPR Pusat, Kang ya. Yeah. DPR Pusat, Dapil Bandung Cimahi, nomor urut 2. Ini diingat-ingat, ini sosialisasi bukan kampanye, Kang ya. Nah, bagaimana Kang Haru melihat kontestasi ini? Ada Amin yang sedang berupaya meraih simpati rakyat, ada kubu apa ya? Singkatannya nggak ada ini, Mahfud. Ada katanya Gama. Oh iya, Gama. Ada Gama, ada Pagi gitu Bang. Nah, Pagi belum dengar saya. Pagi itu Prabowo Gibran katanya. Nah, ada Amin. Ini Pagi sama Gama di media ramai, terus kubunya tentu bukan capresnya. Iya. Gimana Kang Haru melihat ini? Ya mungkin itu mah metode ya. Metode peraihan suara Marin. Oh. Iya. Ada begitu ya? Iya dong. Nggak boleh dianggap nggak boleh. Tong polos teuing. Iya, jadi kubu Amin jangan wah bagus gitu ya. Itu metodenya gitu. Kan sinetron juga banyak yang nonton. Iya, benar-benar. Justru pertanyaan saya, ini yang nonton Amin banyak nggak? Iya. Jangan sampai kita ngerasa, alhamdulillah Nabi mati iswe. Ya dingin aja. Jangan sampai dingin nggak ada yang nonton, sepi gitu. Justru ini mungkin metode. Nah, tentu bukan kemudian jadi nimbrung ya. Iya. Jangan dong. Sekarang tinggal kubu Amin ya bikin apa supaya juga sama, harus meriah, harus semarak, harus seru gitu ya. Itu juga saya kira harus dipikirkan gitu. Ya, ini menarik ini. Jadi sudut pandang baru ketika banyak para pendukung Amin lah, katakanlah begitu, yang melihat wah ini situasi yang menguntungkan buat kita ketika mereka berseteru ini naik sendirian ini. Tapi kalau dilihat di poll tracking ya, saya lupa kemarin tuh, kalau kenaikan tertinggi itu sekarang justru ada di Amin gitu. Saya lupa berapa ya, 8% apa berapa. Prabowo Gibran naik, tapi di bawah Amin sekitar 6%, dan Gama yang turun. Nah, Kang Haru melihat ini sebagai apa? Optimisme atau kehati-hatian atau bagaimana? Ya tentu ya. Kita senang kalau Aminnya naik ya. Gitu. Tapi harus confirm ya, harus konsisten. Kenaikannya harus konsisten, naik terus gitu ya. Sampai ya kalau bisa pemimpin klasmen gitu kan. Itu yang kita harapkan. Iya. Dan harus terkonfirmasi oleh beberapa lembaga survei. Jangan cuman sama itu aja. Jangan cuman satu. Gitu, harus beberapa survei dan harus konsisten. Kalau itu yang terjadi ya saya kira ya kita punya harapan lebih besar. Tapi saya ingin menyoroti, kan saya juga suka ngobrol. Alhamdulillahnya cenah urang mah tiis, saya bilang nanti dulu. Tiis itu tidak selamanya baik. Dalam sebuah pesta kontestasi, kemeriahan itu penting. Karena kan berarti menaikkan pembicaraan. Iya. Jadi perbincangan publik. Iya, kalau misalnya perbincangannya tonnya positif, ya, ramai dibicarakan kan bagus. Iya. Iya kan?
mungkin ada kubu lain yang meramaikan gitu ya kan, dengan pembicaraan. Tonnya ya saya nggak tahu ya, positif negatif. Itu silahkan lah, saya kira kan terbuka itu kan. Iya. Ton netizen kan mudah dipelajari kan sebetulnya. Iya, ada bisa dilihat juga. Ton positif, ton negatif kan. Nah, cuma saya bilang nih ke tim Amin, kita harus hati-hati, jangan sampai atoh gitu. Lihat tim lain semarak, kita dingin, adem gitu ya. Oh adem tiba-tiba menang, nggak juga gitu ya. Justru gimana semarak tapi justru bukan nimbrung, tapi bikin ya irama sendiri. Bikinlah irama sendiri, bikinlah jadi topik pembicaraan gitu kan. Tapi tonnya harus positif, jangan ton negatif gitu. Karena ada peribahasa dalam bahasa Arab, kalau mau terkenal gampang katanya. Kencingi aja sumber jam-jam. Langsung terkenal sedunia. Tapi ya nggak waras gitu ya. Ya jangan gitu kan. Kita harus terkenal, viral, positif gitu. Itu yang saya kira harus kita pikirkan itu. Kalau konteksnya Jawa Barat, Kang, kan kita lihat tentu harapan terbesar, suara terbanyak itu muncul dari Jawa Barat. Iya. Seperti yang perolehan suara yang diraih PKS sebelumnya seiring gitu. Nah, untuk kali ini apakah ada pengamatan tertentu atau masukan tertentu yang mesti dilakukan oleh tim Amin itu dengan karakteristik Jawa Barat hari ini? Justru saya ingin bilang ya, bahwa Amin di Jawa Barat itu penantang. Kalau Caimin di Jatim itu petahana. Itu basis PKB. Nah, tapi Amin di Jabar itu penantang karena ini 2 periode Pak Prabowo 60%. Waktu sama Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Berarti 100%. Iya kan? Nah, sekarang gimana kita secara TSM terstruktur, sistematis, masif itu menggeser dari kubu Pak Prabowo kepada kubu Amin. Gitu. Ini serius ini. Ini tidak mudah. Kita harus berpikir, bekerja keras bagaimana caranya. Ya tentu karena PKS juga tim Pak Prabowo 2 periode, ya kan? Ya anggaplah kita punya saham lah, ya kan? Kita juga tahu kan basis-basisnya. Sekarang kita ayo kerja keras dengan PKB, dengan Nasdem, dengan Partai Umat. Ayo sama-sama kita geser gitu kan? Nah itu tentu saja kan butuh effort, butuh keseriusan gitu. Jadi saya ingin mengingatkan kita jangan sampai pola pikirnya petahana, pola pikirnya penantang tuh agresif, agresif, bersemangat, ya lincah, siaga kan gitu, ya. Kalau petahana kenilah kalem gitu di sini, gitu kan ya. Itu gaya petahana. Tapi kalau gaya penantang beda, gitu. Itu yang saya berharap ini jadi bahan pemikiran bagi kita. Kalau PKS pemilih Prabowo kemarin itu, dalam pandangan Kang Haru kan kalau kita lihat ini pendukung PKS ini banyak nih di Jawa Barat. Pendukung Prabowo juga banyak. Nah, secara logika kalau dia lebih ke PKS-nya, maka dia bakal ikut ke Amin gitu. Nah, tapi kita melihat sendiri bahwa pergerakan yang kata Kang Haru sampaikan barusan, kita harus lincah, gesit sebagai yang lebih sebagai seorang penantang. Kita lihat di lapangan yang lebih masif dari kubu sebelah sono yang sudah bagi-bagi segala macam. Gimana? Saya kan kemarin jalan-jalan ke Banjar, Ciamis, Subang, Majalengka, SMS, ya. Ketemu wartawan kan, ditanya, Pak, kenapa deklarasi Amin duluan? Tim sesnya belum muncul gitu kan? Waduh, tanya Pak Presiden aja. Saya bilang ini Pak Presiden ada di sini. Ada ikut juga. Gitu. Ya, beliau bilang dalam waktu dekat segera akan diumumkan, gitu kan? Jadi ya saya kira ya ini PR berarti ya, bahwa kemarin sudah bagus daftar duluan, ya sekarang tim ses nggak boleh terlambat. Ya mudah-mudahan setelah penetapan nomor bisa segera diumumkan. Kalau sampai delay terlalu lama, kan jadi bertanya ada apa gitu. Karena pergerakan masif itu, TSM itu akan tercipta ketika sudah ada tim ses. Kalau belum ada tim ses nggak bisa, berarti pergerakannya partai politik, PKS, Nasdem, PKB, Partai Umat, dan relawan dan simpul-simpulnya, ya bergerak masing-masing gitu. Nah ini yang saya kira
organik seperti selama ini. Iya, seperti selama ini. Gitu. Yang menarik juga saya dengar kemarin, Kang, kan kalau tim Prabowo Gibran itu sudah ada tim pemenangannya 250 orang. Ya. Dan saya dengar dari Bang Mas Angga kemarin, salah satu timnya Anies, menyampaikan dari kita kurang lebih sekitar 50 orang. Ya. Waduh, jomplang ini. Belum. Insya Allah. Kalau dari lihat peraihan kursi itu kan sebetulnya nomor 1 kan kubu Pak Prabowo ya. Yang paling kalau banyak partai kan kalau nggak salah 42%. Kubu Pak Anies itu kan kalau nggak salah di 30% lebih, gitu kan? Ya. Kalau kubunya Pak Ganjar kan di 28 sekian persen. Memang jumlah tim ses sesuai dengan jumlah partai. Kan itu cara kita ngitung pertama kali. Oke, ini ya apa keterwakilan? Cara kita ngitung pertama kali itu dari suara 2019, dari raihan partai, gitu kan? Baru berikutnya nggak mesti juga tim yang banyak itu otomatis kuat, belum tentu. Ya efektif tuh banyak masalah. Ya atau isinya artis semua gitu. Kalau artis ya semuanya show kan, bukan bekerja gitu. Jadi jangan sampai isinya tuh orang-orang hebat tapi nggak bisa kerja. Tim itu yang penting kan efektif, efisien. Jadi kalau kata saya nggak apa-apa timnya sedikit tapi yang penting efektif, efisien. Tadi lincah, sigap, ramping ya, gitu kan. Tapi ulah ramping lulus, jangan juga, gitu ya. Iya. PKS dengan kekuatan kadernya di lapangan sudah diakui lah oleh semua pihak. Kekuatan PKS, PKB, Nasdem ini tuh secara dalam pandangan Kang Haru ini akan saling melengkapi. Kalau saling melengkapi akan seperti apa melengkapinya gitu. Ketika kita tahu ini PKS mah unggulnya di door to doornya nih misalkan gitu. Ya kalau misalnya sekarang kita lihat Jawa Barat kan berarti kan PKS 21, PKB 12, berarti 33, tambah Nasdem 4, 37. 37 dibagi 120, kurang lebih 30%. Jadi kali ini kongruen antara pusat dengan Jawa Barat, gitu. Nah PKS unggulnya di mana? PKS kan di bagian barat Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu. Kemudian sekarang PKB di mana? PKB mungkin di daerah tengah sampai selatan, gitu. Ya sisanya mungkin Nasdem, yang sudah punya kursi. Gitu. Jadi saya kira kalau dari kekuatan kita menengah di Jabar ini. Tapi kalau dari sisi suara pilpres, kita tuh penantang sekali lagi. Gitu. Kasarnya tuh punten 0 lawan 100. Sekarang berapa persennya bisa kita pindahin gitu. Dari Prabowo Jokowi kepada Anies Caimin gitu. Jadi lawan terberat ini Gama apa Pagi ini di Jawa Barat? Nomor 1 menurut saya Pagi ya. Karena kan Prabowo Gibran itu suara Pak Prabowo digabung Pak Jokowi. 60 tambah 40 100% Cak Abdiga. Jadi posisi Gama sama Amin sama-sama penantang. Iya. Gitu. Ya tinggal nanti bagi hasilnya gimana gitu. Ya saya bilang kan seringkali dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo 60% di Jawa Barat belum dilantik. Ini Anies jangan macam-macam gitu Jawa Barat harus 80%. Tapi gitu. Kang ini di media ramai sekali kan penolakan terhadap politik dinasti, terhadap nepotisme dan segala macam. Dalam pandangan saya itu harusnya menurunkan elektabilitas Pagi, tapi kok kelihatannya enggak. Apa yang terjadi nih Kang? Wacana elit dengan wacana grassroots kan beda. Kalau politik dinasti itu elit, ya kan? Kalau grassroots itu urusannya sembako, urusannya advokasi pendidikan, advokasi kesehatan. Jadi yang dimengerti oleh bahasa grassroots itu sederhana. Abdi mah bade milih Pak Prabowo aja, karena abdi tos digaji ku Pak Jokowi sebulan 300.000. Itu wacana grassroots. Gitu. Atau susah dilawan ya Kang kalau urusannya sembako, kan kita katanya kita nggak punya uang. Makanya saya bilang kita di tim Amin
bahasanya jangan bahasa langitan, harus membumi. Minimal bahasa dulu lah, sama apa ya, wacana, sama style, sama pendekatan, gitu. Kalau kita terlalu pendekatannya elitnya ngerti, tapi sebenarnya sedikit, gitu. Makanya saya kira PR buat kita bagaimana Pak Anies bisa mewacanakan, Caimin bisa mewacanakan bahasa yang mudah dimengerti oleh grassroots. Nah, Jawa Barat ini ada kekhasan nggak sih, Kang? Agar Anies Mohaimin ini bisa masuk dengan lebih tepat. Nah, jadi Jawa Barat itu kan nggak ada pemenang pemilu yang tetap. Ganti-ganti terus. Ganti-ganti. Kemarin Gerindra, sebelumnya PDI, sebelumnya Demokrat. Mudah-mudahan habis Gerindra TPKS. Amin. Iya kan? Kan semua udah kebagian. Ya, PKS kan belum. berarti PKS. Ya kan? Artinya mudah-mudahan gitu. Ya kan, walaupun Pak Prabowo sudah 2 periode, sudah 60%, tambah Pak Jokowi sekarang gitu kan. Itu teh Pak Jokowi itu 60% 2 kali, lawan Pak Jokowi dikasih 40% terus 2 kali. Kita mudah-mudahan sekarang bagian geser, bagian aminin. Ya. Karena pemilih Jawa Barat itu dinamis. Dia terbuka dengan perubahan, dia tidak mau terikat dengan salah satu partai, dengan salah satu calon. Pokoknya independen aja pemilih Jawa Barat. Cuma sekali lagi itu harus dikonfirmasi oleh survei, nggak boleh pakai perasaan. Perasaan saya, itu bahaya. Tapi kan survei juga gitu, Kang. Survei yang mana dulu ini? Iya, survei yang kita yang terkonfirmasi bikin lah. tadi. Survei yang kita bikin lah. Yang di. Kalau survei orang lain kan mungkin ada tujuan tertentu. Mungkin propaganda. Ya, kan ya. ada kan bukunya ya. Cara berbohong dengan statistik kan ada. Misalnya geser-geser margin error kan bisa. Yang satu diturunin, yang satu ditambahin, boleh kan? Selisih 5% lumayan. Iya. Misalnya, dan itu terbebas dari delik hukum ya? Oh ya nggak apa-apa kan, benar kan? Secara hukum kan benar. Secara statistik benar. Iya. Ya yang satu diturunin margin errornya, yang satu dinaikin. Tapi kan tetap jadinya pembodohan ya? Ya mungkin cara, kan saya bilang tadi pas waktu, iya mah ribut wae, cek tengah, iya metode. Ya kan, mungkin ada yang cenah kata Pak Anies mah nggak usah lah kita mau berbohong, ya kan, kita percaya dengan track record. Nah, itu kan bahasanya keren pisannya. Tapi rakyat ngerti tuh, gitu. Rakyat mungkin apa tuh saya dikasih apa itu oleh tim Amin teh, gitu. Nanti kalau saya ini menyata ya, kalau nanti Pak Anies jadi presiden, hari saya dapat PIP terus tuh sok jawab, iya kan? Saya dapat KIP tuh. Saya dapat kartu sehat tuh, kan kita harus cepat jawab, ya bahkan lebih bagus, begitu. Jangan sampai nanti jadi kesempatan, jadi peluang buat kubu sebelah, gitu kan. Nanti kalau bukan Pak Prabowo misalnya yang jadi presiden, nggak dapat apa-apa, hidup kita lebih susah kan. Ini kan bisa dipakai. Ini kan harus ada jawaban dari tim Amin, gitu. Bahwa kalau Pak Anies menang, Caimin menang, justru kita akan bikin lebih baik lagi. Apa? Dan harus mengerti rakyat. Gitu. Harus mengerti dan harus terasa. Nah ini menariknya itu kan Kang Haru kemarin sudah mapai Jawa Barat, ini Sumedang, ini segala macam, Majalaya, Cirebon. Nah ada nggak Kang info yang belum disampaikan dari hasil perjalanan ke grassroots? Ya misal di Majalengka ya, kan kepala daerahnya mendukung salah satu partai politik. Ya sudah ada lah di YouTube. Ya kan katanya lagi dilaporin sama Panwas. Ya di satu sisi kita sepakat kada tidak boleh begitu. Harusnya netral. Tapi saya juga melihat sisi lain. Wah ini kadanya militan gitu. Sudut pandang lainnya dia militan. Kada ini militan banget gitu ya kan, sampai segitunya gitu. Balik lagi ke kita introspeksi. Ini tim Amin juga harus lebih militan lagi. Kenapa? Karena penantang kita mah. Kalau militan dalam konteks penantang kira-kira apa nih Kang? Ini banyak juga ditonton sama pejuang Amin. Ya saya kira kita tidak boleh berhenti sampai Amin menang. Dan kita harus masuk ke pelosok-pelosok. Ini kan katanya tadi banyak keluhan belum ada atribut.
Ya kan belum atuh. Kita tunggu nomor urut capres. Maksudnya biar sekaligus. Nanti ada nomor urut capres, ada nomor urut partai, ada nomor urut CAD. Nah, setelah itu nggak ada alasan lagi. Kasarnya mah ada kain, ya tulisan we. Ya kan, kade tong aminnya kudu Anies dan Caimin karena tidak ada presiden namanya Amin. Oke, Anies Muhaimin. Hati-hati, gitu ya. Jangan pakai nickname. Nah ini lagi bahasa grassroots. Awas, ini bahasa grassroots. Kemarin Amin menang. Cek saya tentong. Presiden Anies. Atau kalau mau capres, cawapres Anies Caimin gitu. Karena nggak ada, nanti cari Pak Amin. Iya. Nggak ada capres nama Amin, nggak. Jangan-jangan nanti asosiasinya ke Amin Rais. Nah, itu kan repot. Oh, saya mau milih cina nggak ada Pak Amin. Ya, itu harus hati-hati. Gitu. Makanya nanti ada kain yang polos, kalau perlu tulisin sama pilok, sama cat. Nggak ada uang buat bikin spanduk, tempel. Semua CAD kalau di PKS sudah diinstruksikan harus mensosialisasikan Anies Caimin dalam alat peraga kampanyenya. Yang dibikin kita bikinin, kita nggak usah nunggu lah. Syukur kayak nunggunya kayak nunggu bantuan gitunya. Alhamdulillah nggak ada, udah. Itu yang saya sebut militan. Karena kalau kita penantang terus lulus, atas beres pilpresnya. Udah selesai. Nonton aja. Masa kita mau nonton di putaran kedua? Saya nggak mau. Kita pengen justru ya Anies Caimin masuk putaran kedua. Syukur-syukur bisa menang satu putaran kan gitu. Biar supaya itu capek ting. Gitu, syukur-syukur tuh maksudnya ada kans gitu kan? Kans apa? Kans untuk menang satu putaran? Kata saya mah kan belum kejadian pemilunya. Oh, jadi tetap ada ya? Tuh harus. Saya bilang juga kemarin kita Pak Prabowo 2 periode 60% belum dilantik. Oke. Saya bilang ini Anies Caimin harus 80%. Di Jabar baru bunyi. Jabar menang, Jatim menang. Iya kan? Baru kita bisa bicara. Nanti ada Banten, ada Jakarta. Maunya Pak Anies ada di Jakarta. Kan nggak boleh. Iya kan? Banten masih satu frekuensi dengan Jakarta, dengan Jawa Barat. Itu satu geblek harus menang. Ditambah dengan Jatim, insya Allah. Gitu. Ya kan? Kemudian Jogja, basis Pak Amin Rais. Basis Muhammadiyah. Pak Anies, Dewan Penasehat Muhammadiyah. Katanya gabungan PKS, PKB, Nasdem, itu Persatuan Nasionalis, kemudian NU dan Muhammadiyah. Atau kudu menang. Jadi saya masih optimis satu putaran. Pak Anies Caimin udah 80%. Jawa Barat 80%. 80%. Jadi saya ingat nih sekitar 2 bulan yang lalu kita pernah diskusi ini dengan Kang Haru menyampaikan statementnya 80%. Hari ini masih istiqomah 80%. Nggak apa-apa. Diperjuangkan ya. Bahwa saya ditanya wartawan juga, Kang, kan survei nomor 3 ya jika DKI baik kumaha ya kan DKI ai boga lakon mah eleh heula tapi ulah geus eleh terus paek kan boga lakon eleh heula terus menang iya ulah menang terus eleh kan terame. Jadi gitu. Kalau kendaraan bergigi mah sekarang kemarin tuh gigi 1, gigi 2. Nah, gigi berapa nih sekarang nih Kang? Sekarang sudah gigi 3 ya. Habis nanti ada nomor harus gigi 4. Oke. Nggak ada cerita, nggak ada alasan, nggak ada tim ses, nggak ada dana, nggak ada urusan. Jalan terus. Dengan namanya juga apapun. Ya kan minta perubahan. Pasti yang paling banyak itu yang nggak mau berubah. Akan bertahan mati-matian kan? Iya. Nah kebetulan yang bertahan mati-matian kan sekarang katanya lagi beda pendapat kan gitu. Oke. Iya. Iya kan? Sekarang yang mau bertahan 2 kubu apa 1 kubu? Kan 1 kubu. 1 kubu tapi jadi 2 kubu. Perubahan kan 1 kubu, utuh kan? Jadi yang menarik perubahan mah kita mulai, siapapun yang menginginkan perubahan, mulailah dari diri sendiri gitu. Tadi kan punya kain, keluarin kainnya. Udah, punya pilok, keluarga, warna apapun nggak masalah. Nggak ada urusan. Keren ini. Kan harus permesta. Perlawanan rakyat semesta. Perlawanan rakyat semesta. Iya, harus. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan nanti timnya nasional
tunggu arahan tim, nggak ada. Sok aja yang formal-formal aja lah TKN mah ke KPU urusan. Sok turunkan apa arahannya secara umum. Iya. Sisanya udah kita Dari perang bawah mah gerilya tetap aja kita mengandalkan kreativitas. Iya. Dan tadi saya menitip, tolong bahasanya bahasa grassroots. Bahasa grassroots. Pemilih terbesar itu di Indonesia itu lulusan SD. Bicaralah dan SMP. dengan bahasa kaumnya katanya Kang. Iya, jangan bahasanya nggak ngerti. Disruptif, kan cek masyarakat mah, disruptif teh ladan tuh. Kan gitu. Nggak ngerti dia. Iya. Inflasi teh naon. Naon bedana jeung influenza gitu. Gitu. Wah, ini Covid deh, kan gitu. Siap. Jadi bahasanya harus bahasa. Luar biasa. Ada closing statement Kang untuk Jawa Barat, untuk kawan-kawan Iya, jadi kita tunggu ya nanti malam. nanti malam. Oh iya. Anies Caimin dapat nomor berapa? Iya. Kan dapat nomor 8. Saya mah pengennya nomor 8. Sama PKS. Supaya PKS, jadi enak kampanyenya gitu. Cuma kan masalah 1, 2, 3 ya. Itu yang kelupaan tuh, padahal ada di judul. Saya mah ingat, makanya. Sepenting apa nomor urut bagi koalisi? Saya ingat, makanya saya omongin. Pengennya sih nomor 8. Cuman ya semua nomor kan baik. Iya. Komo mun menang mah gitu. Jadi nomor yang baik adalah nomor yang menang. Oke. Jadi 1, 2, 3 itu Sama baiknya. sama baiknya. Ya. Dan yang terbaik ya. Ai sigana mah Gama mah pengen nomor 3 meureun. Kenapa? Ya kan Ganjar dari dukung PDIP nomornya 3. Oh iya, jadi 3 ya. Saya kira teman-teman PKB sedang berdoa supaya Amin nomor 1. Biar sama dengan PKB. Biasanya nomor 2 we lah. Dan saya nomor 2. Oke. Jadi akhirnya ya sudah, kita tonton saja nanti sekitar jam 7 jam 8 malam. Nanti kita ngobrol lagi ya setelah pengumuman nomornya jadinya nomor berapa ya? Iya, oke, siap. Atur nuhun Siap, Kang Haru Kang Saiful. mencerahkan, saya yakin ini